jual, nah di Bapak Tuhan Rasulina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Nah pemirsa, berhubung kemarin saya sudah buat videonya, jadi hari ini saya harus buat klarifikasinya juga. Takut nanti kalian pertanyakan ya pemirsa. Di video saya sebelum ini kan kita udah videonya yang terpaksa kita jual motor kesayangan suami ya pemirsa. Nah jadi kalau di video saya yang beberapa hari itu kalian masih nampak wujud dari motor itu di rumah. Mungkin kalian tertanya-tanya, ini kemarin kata Sri udah dijual kok masih ada di rumah kan gitu ya pemirsa. Nah karena saya juga udah bilang, udah janji juga saya nggak mau curhat ini itu lagi di video. Jadi saya udah nggak mau lagi cerita sebab apa kemarin kita jual, and then untuk keperluan apa gitu nggak mau terus ceritanya kayak mana enggak. Terus sekarang juga mungkin kayak mana ya kurang kan bercurhat lah ya kan, karena saya ini udah ditegur juga, kayak Umi udah negur, kayak Kak Alija gitu udah negur kan, jadi ya udah saya enggak ini lagi pemirsa. Oke, nah kemarin itu kan kita tuh ada keperluan mustahak, jadi kita putuskan untuk menjual motor. Nah jadi karena keperluan itu tuh sangat mendesak kemarin, jadi sebenarnya kita perlunya duit juga. Kita perlunya itu dalam jumlah yang besar, ya kan. Jadi saya pikir tuh begini. Saya itu karena kemarin di video saya yang sebelumnya kan saya udah pernah bagi tahu kepada kalian, saya meminjam emas, terus tuh hanya dalam 1 bulan saya harus mengembalikan emas itu tuh dengan bunga 10 juta. Kalian tahu tak? Nah itu memang risiko kita meminjam emas kan. Saya jual, misalnya tuh saya jual 38 juta, terus 1 bulan kemudian saya mau ganti lagi dengan emas jenis itu, dengan berat seperti itu udah nambah 10 juta hanya dalam 1 bulan. Jadi saya itu udah agak takut meminjam emas. Jadi saya dan suami setuju untuk kita jual aja motor, nggak usah lagi jual emas gitu pemirsa. Setelah emas saya semua terjual habis, yang ini memang ini cincin kawin. Terus ini tuh ya saya mau simpan satu lah emas Malaysia gitu pemirsa. Kalau subang saya ini bukan subang sembarangan tau. Ini kalau orang Hindu dia sembahyang itu ada loncengnya kan kering gitu. Subang yang seperti ini tuh kalau di sini susah banget mau didapat, makanya saya nggak jual kemarin pemirsa. Jadi kita tawarkanlah motor. Kalau kalian tengok kalau kalian follow Facebook page saya juga ada promokan di Facebook saya pemirsa. Banyak yang inbox saya sebenarnya minta harga mahal, cuman ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Banjar, pokoknya jauh-jauh gitu, jadi nggak mungkin kan. Jadi kemarin kita beli motor suami saya itu seharga Rp6.000 atau sekitar 20 juta rupiah. Terus kita tawarkan itu kalau boleh itu jangan di bawah daripada 17 juta gitu. Karena kita beli 20 juta terus repair lagi, terus itu pakai stiker ini itu semua tuh kita habis 23 juta kemarin pemirsa. Jadi kata suami saya kalau bisa tuh jangan kurang daripada 17 juta. Udah kita tunggu seminggu 2 gitu kan, nggak ada yang berani di atas 17 juta gitu. Jadi ada orang yang minta 15 juta pemirsa. Jadi ya udah kita bilang gitu kan, kita jual. Malamnya itu kalau kalian tengok video ini tuh si Mages tuh naik motor ini. Saya bilang naikin boy terakhir kali ini, sekejap lagi motor ini udah diantar Monda. Jadi adik saya yang mengantar karena brokernya adik saya yang cari penjualnya pemirsa gitu. Jadi kata orangnya itu sudah antarlah ke rumah kata gitu. Jadi adik saya mau antar gitu pemirsa. Terus sebenarnya saya bilang, saya tanya sama adik saya, coba kau tanya dia, boleh tak motor nih simpan dulu dalam garage dia, dalam store dia gitu, jangan jual langsung. Dia ini orang macam dia beli motor, simpan, nanti ada orang cari motor, dekat dia juga gitu. Jadi dia ini kayak broker kereta juga gitu pemirsa. Cuman kalau kita perlu uang cepat ya jual sama dia, ya uangnya boleh dapat terus gitu. Kau tanya sama dia, simpan 1 bulan, nanti bulan ini saya bayar, motor itu jangan dijual. Karena saya tahu lah, walaupun kadang suami saya itu buat saya tension, tapi saya tahu dia sangat suka motor ini. Saya tahu lah dia sangat suka motor ini. Kata suami saya gitu. Jadi kata adik saya ya udah. Rupanya adik saya nggak ditanyanya dari telepon. Pas dia jemput motornya malam-malam, saya tanya, udah kau tanya rupanya dek, jangan jualkan motor ini, simpan 1 bulan. Jangan aku jangan. Ali, Anita.
Udah gitu malamnya diambil adik saya motor ini pemirsa. Jangan aku, diantaranya lah kepada owner yang katanya mau beli motor ini. Sampai di sana lihatnya kondisi motor biasa lah orang beli kan. Kalau kita minta kurang, kalau kita jual orang kita mesti minta tambah. Jadi katanya dia nggak berani dengan harga yang saya minta itu, jadi diturunkan lagi menjadi 11 juta pemirsa. Itu pun katanya boleh aja simpan motor ini 1 bulan, tapi nanti pulangkan duitnya itu jadinya 12 juta 100 ribu. Jadi bunganya itu 10%, 10%. Misalnya saya pinjam 10 juta, nanti balikkan 11 juta. 1 juta itu kira persen bunganya. Gitu pemirsa. Di telepon adik saya, oh wah, ini harga motornya sekian. Kalau kau mau tebus nanti lain bulan, itu bunganya 10% uang yang dipakai itu. Katanya gitu pemirsa. Geram saya, udah harga pun gak sesuai, lagi pakai bunga. Saya cakap apalah, bawa motor itu balik. Bawalah motor itu balik. Udah gitu paginya saya minta ring mama saya. Saya pinjam ring mama saya bilang nanti gaji saya ganti mak, saya pinjam dulu. Jadi ring mama saya itu sebenarnya ringnya itu dari mana kemarin itu kan saya ada beli emas untuk mama saya kan, kayak subang, kayak gelang emas kemarin itu putus-putus. Jadi itu dijadikan ring gitu. Jadi saya pinjam dulu, saya bilang sama mak saya, lain bulan saya ganti, saya bilang. Jadi dikasih, terus ada juga uangnya sih, dia main kutu-kutu kan, udah gitu duit kutunya itu ditambahkan lagi ke ring itu gitu. Jadi saya jual kemarin ring mama saya dan tertolonglah itu pemirsa. Nah setelah itu sudah selesai, another case mari, itulah yang saya duduk stres sekali pemirsa. Makanya kemarin saya mengadu sama Kak Alija gitu, udah nggak ada lagi kan, apalagi mau dijual gitu. Jadi begitu pemirsa. Kalau saya jual motor saya yang kecil nih, dia tuh harganya tuh kemarin saya beli juga murah. Jadi kalau saya jual pun paling 2.000 ringgit atau 2.300, ya kan, sekitar 6 juta atau 7 juta tuh nggak cukup seperti yang saya inginkan. Nah jadi begitu dia pemirsa. Makanya saya nggak jual motor saya ini, karena harganya itu nggak sesuai. Padahal nggak ada sakitnya loh motor ini, dipakai juga jarang. Paling kalau kita mau ke klinik jauh, kena mukul klinik, atau mau beli susu madeben, itu aja kita pakai sih, karena dia boleh laju, and then jalan berlubang memang sesuai bawa motor kayak gini gitu pemirsa. Dan satu lagi, kalau kalian ingat dulu suami saya itu pas di Malaysia, dia sudah minta tolong adik saya, tolong carikan saya motor besar scamber untuk bawa ke ladang katanya. Pas adik saya tunjuk ini motor, dia terus suka, mau. Pas saya cakap jual pun dia kata tak apa jual, tapi dia cakap tak ada cara lain ke, kena jual motor juga ke. Gitu, kita kan tahu kan. So itulah alasannya, panjang lebar saya cerita. Intinya harga pertama dengan harga setelah saya antar motornya nggak sesuai, and then uang kalau saya pakai 1 bulan itu 10% bunganya. Dari situ saya belajar bahwa di kampung ini nggak akan ada yang menolong kita kecuali diri kita sendiri. Ya. Oke lah, untuk malam ini curhat-curhat tak bermutu saya sampai sini saja, biar kalian nggak pertanyakan lagi nanti ya. Motornya masih still di sini juga, karena saya jual ring emak saya. Mungkin nanti gaji YouTube boleh saya ganti balik lah. Doakan aja ya. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.